Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Ramdhani. Di sini saya akan memaparkan mengenai penggunaan teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem kardiovaskuler, dan gangguan sistem hematologi. Yang pertama ada sistem pernapasan, di mana alat kesehatan ini digunakan untuk menunjang permasalahan pada sistem pernapasan. Teknologi pertama ada tracheostomi, yang merupakan pembuatan lubang pada trakea untuk membantu pasien kesulitan bernapas dan mengalami penurunan kadar oksigen yang signifikan. Nah, tracheostomi ini biasanya dilakukan pada penderita difteri akut yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pernapasannya. Caranya ini cukup dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Yang kedua ada pulmotor. Pulmotor ini digunakan untuk membantu proses pemberian pernapasan buatan. Nah, pernapasan buatan ini biasanya dilakukan pada orang yang tenggelam dan shock karena sengatan listrik. Yang ketiga ada spirometer. Teknologi ini dapat membantu memberikan sebuah diagnosa tentang kondisi paru-paru yang abnormal. Caranya cukup dengan pasien menarik nafas dan menghembuskannya melalui mulut. Yang keempat ada oksigen kateter. Alat ini digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam lubang hidung. Biasanya terpasang dengan tabung oksigen yang terletak di sampingnya seperti pada gambar yang sudah tertera. Yang kelima ada ventilator. Teknologi ini merupakan sebuah mesin yang didesain untuk memompa udara masuk dan keluar paru-paru. Nah, hal ini dapat membantu pernapasan pasien yang secara fisik kesulitan bernapas. Yang keenam ada nebulizer, yang merupakan alat untuk memasukkan obat langsung ke dalam paru-paru. Contohnya seperti pada penderita asma kronis. Nah, nanti akan ada uap yang akan menjadi partikel kecil sehingga bisa dihirup oleh penderita asma lalu masuk ke bagian paru-paru. Yang terakhir ada bronkoskopi, yang merupakan suatu jenis pemeriksaan atau inspeksi secara langsung terhadap laring, trakea, dan bronkus melalui bronkofibroskop. Nah, dengan menggunakan alat ini kita dapat mengambil material atau bahan dari lesi di saluran nafas atau paru dengan cara bilasan, sikatan, dan biopsi jaringan untuk pemeriksaan sitologi patologi anatomi. Yang kedua ada teknologi sistem kardiovaskuler. Teknologi yang pertama yaitu ekokardiografi. Ekokardiografi ini merupakan pemeriksaan pada jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien. Nah, hal ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan di mana di layar nantinya akan menampilkan gambaran bagian dalam jantung, ukuran dan gerakan ventrikel, anatomi dan gerakan katup, arah aliran darah, adanya gumpalan darah, dan tumor di jantung. Nah, caranya itu gimana sih? Yang pertama ini gelombang ultrasonik diarahkan ke dada pasien menggunakan transducer. Kemudian transducer bertindak sebagai penerima pantulan balik gelombang ultrasonik untuk membentuk bayangan. Ekokardiografi ini berguna untuk mendiagnosis penyakit dan gangguan pada gangguan jantung bawaan, gagal jantung, tumor di jantung, serta gangguan fungsi ventrikel kiri. Yang kedua ada pemindaian dengan bahan radioaktif, yaitu cara yang aman untuk mendeteksi penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Nah, pada dasarnya metode ini dilakukan untuk mengetahui aliran darah di arteri jantung dan untuk mengetahui fungsi ventrikel. Caranya ini pertama-tama pasien disuntik dengan menggunakan bahan radioaktif yang tentunya tidak berbahaya. Kemudian pasien berbaring dan jantungnya nanti akan diperiksa dengan menggunakan detektor sinar gamma. Nah, detektor ini nantinya yang akan merekam gambar jantung dan dari rekaman itu dapat dibuat foto polaroidnya. Metode ini digunakan untuk memeriksa nyeri dada atau memastikan hasil uji menggunakan metode lain. Memeriksa hasil terapi jantung tanpa adanya menimbulkan komplikasi. Yang ketiga ada operasi bypass, yaitu teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner. Nah, hal ini sering dilakukan terhadap pasien yang mengalami penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah nadi
atau arteri koroner jantung, sehingga terdapat aliran darah baru yang membawa oksigen dan nutrien lain ke otot jantung. Nah, saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian yang lain, yang nantinya dicangkokkan atau dihubungkan dari aorta menuju ke jantung untuk menggantikan jaluran arteri yang tersumbat. Yang keempat ada angioplasti, yaitu merupakan teknik untuk membuka sumbatan aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak atau timbunan lemak dengan menggunakan kateter yang dilengkapi oleh balon. Nah, caranya itu balon yang masih kempis diletakkan pada tabung kecil panjang atau kateter, kemudian dimasukkan ke dalam bagian arteri yang tersumbat. Setelah letaknya tepat, balon digembungkan. Ketika balon membesar, plak itu nantinya akan terdorong keluar, terus arteri melebar dan aliran darah akan kembali lancar. Yang kelima ada terapi gen, yaitu merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode vascular endothelial growth factor. Vaskular ini diperlukan untuk mendorong munculnya pembuluh-pembuluh darah baru dari arteri. Jadi terapi ini digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan seperti abnormal karena terjadinya suatu penyakit. Yang keenam ada transplantasi jantung, yaitu mengganti jantung pasien yang sudah rusak dengan jantung baru yang masih baik. Tetapi ada beberapa hal yang tidak disarankan ketika melakukan transplantasi jantung. Yang pertama itu ketika pasien memiliki riwayat penyakit kanker atau penyakit lain yang dapat memperpendek usia. Yang kedua, usia pasien yang lebih dari 65 tahun. Yang ketiga, memiliki penyumbatan parah pada arteri lengan atau kaki. Yang keempat, tidak bersedia mengubah pola hidup demi menjaga kesehatan jantung baru. Dan yang terakhir, memiliki penyakit lain, infeksi aktif yang parah dan obesitas. Yang ketujuh ada pacemaker, yaitu alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Nah, alat ini berukuran kecil dan dipasang di bawah kulit dekat jantung. Nah, yang ketiga ini ada teknologi sistem hematologi. Dalam bidang hematologi sudah ada alat untuk menghitung sel darah otomatis yang membantu pemeriksaan rutin yang disebut dengan hematologi analyzer, yaitu merupakan teknologi untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah. Nah, pemeriksaan dengan hematologi analyzer ini dapat dilakukan dengan cepat, butuh waktu sekitar 45 detik. Nah, sampel darah yang digunakan dapat menggunakan darah perifer dengan jumlah darah yang lebih sedikit. Alat hematologizer ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu efisiensi waktu, volume sampel, dan ketepatan hasil. Tetapi memiliki kekurangannya seperti tidak dapat menghitung sel abnormal dan tidak mampu menghitung ketika jumlah sel sangat tinggi. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu suhu ruangan harus dilakukan kontrol secara berkala, reagen harus dalam penyimpanan yang baik, dan sampel dijaga supaya tidak terjadi aglutinasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.